Pembentukan BPUPKI dan PPKI Sejarah Indonesia. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI memasuki tahun 1945. Jepang menghadapi sekutu semakin tidak menguntungkan. Tanda-tanda Jepang akan kalah perang sudah mulai terlihat. Pendaratan sekutu di Irian dan jatuhnya Pulau Saipan mengancam kependudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, susunan anggota BPUPKI diumumkan. Yang ketuanya Kaicho Dr. KRT Rajiman Wedingrat, Wakil Ketua, atau Fuku Kaicho Ishibanges, dan Sekretaris Toyohito Masuda. Tujuan dibentuknya BPUPKI untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Chousangin. Tugas pokok BPUPKI sebagai berikut. Panitia perumus terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Ir Soekarno, dan tugas panitia perumusan adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD. Panitia perancangan UUD diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Drs Mohatta, dan panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Sidang-sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua BPUPKI 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI ini membicarakan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama ini menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen itu dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Yang pertama, keutuhan dan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, dasar keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI. Hasil yang dicapai oleh panitia kecil tersebut diajukan dalam sidang BPUPKI yang kedua. Sidang kedua BPUPKI yang kedua membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar termasuk mengenai pembukaan. Sidang BPUPKI membentuk 3 panitia, yaitu panitia pertama panitia hukum dasar, kedua panitia masalah ekonomi, dan yang ketiga panitia masalah bela negara. Panitia hukum dasar melaporkan hasil panitia kecil pada sidang. Hasil sidang kedua BPUPKI menghasilkan pembukaan UUD, batang tubuh, aturan tambahan, dan aturan peralihan. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Tugas dari PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Anggota PPKI berjumlah 21 orang. Ketua dari PPKI adalah Ir Soekarno dan wakilnya Drs Mohatta dan Ahmad Subarjo. Sebagai penasehat PPKI berbeda dengan BPUPKI. Karena BPUPKI ditetapkan oleh Panglima Tentara ke-16 di Jawa dan PPKI ditetapkan oleh penguasa perang tertinggi tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Lidalat Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Kemahakerajaan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk melaksanakannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya atas inisiatif anggota PPKI ditambah 6 orang sehingga seluruh anggota PPKI berjumlah 27 orang. Adapun maksud penambahan anggota PPKI
agar PPKI tidak terkesan badan bentukan Jepang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPKI telah dapat diambil alih dan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia sehingga menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia.